Cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi sebagai orang pribadi pengusaha tertentu. Yang dimaksud dengan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau disingkat OPPT merupakan wajib pajak yang orang pribadi melakukan kegiatan usaha yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghitungan angsuran PPh dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau disingkat OPPT. Nah, langkah-langkah dalam pelaporan SPT PPHOP adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjawab ya pertanyaan pada SPT Induk bagian B angka 1B. Pertanyaan 2, yaitu pertanyaannya di sini termaktub, apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Nah, dalam kasus ini yang akan dibahas adalah OPPT. Kita jawab ya, maka kita termasuk dalam OPPT dan ketentuan pelaporannya sudah dikhususkan untuk wajib pajak OPPT. Ya, saya termasuk wajib pajak OPPT, orang pribadi pengusaha tertentu, kemudian mengisi lampiran 3B bagian B, lalu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini lampiran 3B bagian B adalah isinya rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Jadi di situ nanti dilaporkan apakah kita menggunakan metode pencatatan atau pembukuan. Pembukuan berubah stelsel kas atau stelsel accrual. Dalam lampiran 3B bagian B isinya itu tercantum nama tempat kegiatan usaha TKU, kemudian metodenya yang dipakai, pilih 1 pencatatan, 2 pembukuan, jumlah peredaran bruto juga harus dicantumkan, dan jumlah PPh-nya. Nah, nanti perhitungan PPh-nya akan dijelaskan selanjutnya. Setelah itu, jika metode pembukuan adalah pencatatan, maka kita mengisi lampiran 3B bagian C, yaitu judulnya rekapitulasi peredaran bruto untuk pengguna norma penghitungan penghasilan neto atau disingkat NPPN. Nah, isinya adalah rekapitulasi peredaran bruto untuk pengguna norma penghitungan penghasilan neto, ada nama tempat kegiatan usaha, jenis pekerjaannya, kemudian penghasilan bruto per bulan, dan jumlah PPh yang harus dibayar atau terutang. Kemudian mengisi lampiran 3A4 bagian A, yaitu seperti ini tampilannya, dan judulnya adalah penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan. Ya, ini lampirannya. Kemudian mengisi SPT Induk bagian D angka 10 huruf B. Dari lampiran-lampiran yang telah kita isi, maka kita berpindah ke SPT Induk bagian D dengan tema besar kredit pajak. Nah, kita nanti masukkan angka-angka pada lampiran yang sudah dibuat sebelumnya kepada akun atau atribut angsuran PPh pasal 25. Sini masukin angkanya ya. Setelah itu, ini untuk metode pencatatan berdasarkan norma ya, jalurnya.
norma penghitungan penghasilan itu. Nah, bagaimana kalau metode pembukuannya adalah pembukuan stelsel kas atau pembukuan stelsel akrual? Maka kita harus mengisi lampiran 3A1, lampiran 3A2, lampiran 3A3, bagian A1, dan seterusnya, yang berupa laporan laba rugi sesuai dengan sektor usaha yang dipilih wajib pajak pada induk SPT. Jadi bagi wajib pajak OPPT, orang pribadi pengusaha tertentu yang menggunakan pembukuan harus mengisi lampiran sesuai dengan jenis usahanya, dengan di situ mengisi laporan laba rugi, ya. Baru setelah itu sama juga mengisi SPT induk bagian D angka 10 huruf B. Lihat nomor 2C ini ya. Nanti masuk ke angsuran, ya. Nah, ini contoh wajib pajak OPPT yang mengadakan pembukuan dalam menghitung pajak penghasilan orang pribadi, khususnya untuk perusahaan dagang, ya. Nanti ada beberapa jenis usaha, misalnya industri, perbankan, dan sebagainya. Nah, ini contoh saja untuk perusahaan dagang. Untuk yang lain-lainnya kira-kira atribut-atribut pajak atau akun-akun pajaknya adalah mirip, ya, atau identik. Jadi nanti situ dilaporkan nilai komersialnya berapa, yang tidak termasuk objek pajak berapa, yang dikenakan final berapa, yang objek pajak tidak final berapa. Nanti dilakukan penyusian positif dan penyusian negatif. Ini sehubungan dengan adanya perbedaan pencatatan akuntansi dan pencatatan sesuai dengan Undang-Undang PPh. Nah, nanti nilai fiskalnya berapa, nanti tercatat di situ. Baru ke induk bagian B angka 1 huruf B, seperti sudah disebutkan, ya. Nah, ini nih SPT induk bagian B, yaitu ikhtisar penghasilan neto. Nah, nanti di situ dicantumkan penghasilan neto dari usaha dan atau pekerjaan bebas setelah kita mengisi lampiran-lampiran sebelumnya. Nah, ini lampiran yang utama atau yang boleh dikatakan menjadi sumber pengisian data-data lainnya adalah lampiran 3B bagian B, yaitu rekapitulasi peredaran bruto untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau disingkat OPPT, dan isi lampirannya adalah rekapitulasi peredaran bruto. Nah, di situ dicantumkan seperti sebelumnya disebutkan apa yang digunakan metodenya, metode pencatatan atau pembukuan. Kemudian nama tempat kegiatan usaha, kode pembukuan, metode pembukuannya, kemudian diisi untuk bulan Januari sampai Desember dan jumlah totalnya untuk jumlah peredaran bruto maupun jumlah PPh yang terhutang atau yang dibayar atau yang diaksur. Bagian ini diisi untuk melaporkan peredaran bruto dari perdagangan atau jasa, tidak termasuk sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha, termasuk tempat kegiatan usaha yang berada di tempat tinggal bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Yang dimaksud dengan peredaran bruto merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenis. Penghasilan yang dimasukkan dalam bagian ini tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jumlah pada baris jumlah peredaran bruto ini, ya, jumlah peredaran bruto untuk tiap bulan dan untuk 1 tahun, ini bersambung, ya, untuk 1 tahun. Diisi dengan jumlah peredaran bruto seluruh tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan.
Dan baris jumlah PPh diisi dengan jumlah angsuran PPh pasal 25 wajib pajak OPPT yang telah dibayar sebesar 0,75% dari nilai peredaran bruto dari masing-masing tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan. Jadi tarif pajak harus dibayar setiap bulan atau boleh dikatakan sebagai angsuran bulanannya itu adalah 0,75% dari peredaran bruto dari masing-masing tempat kegiatan usaha pada masa pajak yang bersangkutan. Dan ini dianggap sebagai angsuran PPh pasal 25. Makanya data-data pada lampiran itu sebagian akan masuk ke kelompok di SPT itu kelompok penghasilan dan kelompok angsuran PPh pasal 25. Terima kasih atas perhatian